Salam atau Foto kami dari foto dua ini mempresentasikan tentang kuliah ini. Dan di sini anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Anita Fatia, terus Anissa Yustinya, terus dua ini Bimo Kita Dewi, Sisi Marmian Agnes, dan juga Bibu Swati Hasanah. Sini pokok pembahasan kita yaitu tentang pengertian STEAM, pembelajaran model STEAM, peran guru dan orang tua, tips belajar bermuatan STEAM, tujuan pembelajaran model STEAM dan manfaat model pembelajaran STEAM. Saya akan membacakan pengertian STEAM. Pengertian STEAM. STEAM pada pembelajaran artinya pembelajaran yang ayah bunda berikan pada anak dapat menstimulasi teknologi, engineering, art, and mathematics. Selanjutnya di sini pembelajaran teman-teman semua yang benar-benar saya kasihi dan saya cintai. Hari ini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami, yaitu PKP dengan cakupan materinya adalah pengalaman pelatihan terhadap peningkatan kompetensi profesional guru sebagai pendidik. Dan saya mengucapkan terima kasih pada dosen pengampu kami, Ibu Hani Arif Rahmani, MPD, yang sudah berseri lelah memberikan ilmunya bagi kami semua. Selanjutnya, nah kelompok menurut saya persilakan Ibu Rini ada ya? Tadi sempat sakit ya? Oh iya, saya persilakan Miss Rini untuk membacakannya. Baik, saya akan membacakan slide pertama. Menurut Denning 29 bulan 11 halaman 111, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam 49. Yang pertama kompetensi pedagogi, dan yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang keempat kompetensi sosial. Dan di sini saya akan, kalau di Montessori bilangnya kompetensi. Dari 10 anak, dari 11 anak yang saya ajarkan di kelas, saya tahu masing-masing kompetensinya di mana. Gitu. This is not about 9 kecerdasan, bukan. Kita bedakan lagi 9 kecerdasan, tapi ini adalah potensi. Ya, dari potensi-potensi itu bisa kita kembangkan dan kita arahkan. Nah, saya mengutip dari Montessori juga bahwa guru di sini. Semua juga baik ya pada hari ini, alhamdulillah di kesempatan tahun yang baru ini dengan doa dan harapan yang baru. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang lebih bersabar dan sukses, karena kesuksesan sudah menanti di depan. Tetaplah menjadi orang-orang yang memberikan ilmu dengan penuh cinta kasih, dengan salam kedamaian, tanpa ada rasa bahwa aku adalah yang terbaik, tapi aku menjadi ingin lebih baik dari sebelumnya. Semoga hari ini adalah awal yang manis, awal yang penuh cinta. Tidak ada lagi keraguan di hati kita, karena tinggal selangkah lagi ibu-ibu hebat akan mencapai gelar yang tentunya akan menjadi pertanggungjawaban kita semua ya. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari nanti. Hanya itu pesan saya, tetap jadi orang yang sabar, tetap jadi orang-orang yang rendah hati, bukan rendah diri. Tetaplah jadi orang-orang yang bisa memberikan sesuatu tanpa pamrih. Berikanlah cintamu kepada siapapun dia. Jangan pernah melihat latar belakang mereka, tapi lihatlah siapa mereka dalam hidup kita. Kita jangan pernah menjadikan orang lain sebagai patokan hidup kita, tapi jadikanlah diri kita sebagai patokan untuk orang lain. Itu aja dari saya, karena mohon maaf apabila selama saya mengajar ada hal-hal yang kurang baik dan kurang berkenan.
Saya mohon maaf sekali karena pertemuan kita itu tinggal hari ini dan minggu depan. Dan saya berharap sekali di akhir-akhir pertemuan kita ini menjadi sebuah doa dan harapan agar kita semua menjadi satu keluarga. Walaupun nantinya saya sudah tidak memberikan ilmu dan berbagi ilmu dengan ibu-ibu sekalian, tapi saya berharap bahwa silaturahmi kita tidak hanya sampai di sini. Jadikanlah kita teman, jadi saudara, dimanapun kita nanti berada. Itu aja pesan dari saya. Saya berharap di saat nanti ibu-ibu sudah lulus, kita tidak melupakan satu dengan yang lainnya. Itu aja dari saya. Mohon maaf apabila dalam mengajar saya masih banyak kekurangan karena saya hanya manusia biasa. Jadi ini ajang terakhir kita ya dalam pertemuan kita. Semoga ibu-ibu semuanya yang ada di kelas saya menjadi orang-orang sukses. Amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Itu Bu, aja. jangan ngomong gitu apa Bu? Kita kan belum perpisahan Bu. Bikin baper aja. Nggak baper sih, karena kan Jadi ke bawah pengen nangis rasanya Bu. enggak ya, dalam artian kita tidak akan bertemu lagi dalam materi saya karena ini materi minggu ini dan minggu depan itu materi saya terakhir. Saya berharap apa yang saya berikan dan ibu-ibu sudah kerjakan dalam tugas-tugas masing-masing bisa menjadi kenangan terindah buat kita semua. Karena saya yakin setelah ini kita pasti punya kesibukan masing-masing dan kita akan dituntut dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Saya hanya berharap bahwa tidak ada kata berpisah, tapi jadikanlah kita ini adalah keluarga. Jadi jangan sungkan kalau suatu saat nanti ibu-ibu ingin datang ke rumah saya bersilaturahmi. Insya Allah pintu rumah saya terbuka dengan lebar. Tapi tolong jangan ada kata saya sungkan sama Bu Hani karena dosen saya paling tidak mau mendengar hal itu. Kalau di kampus mungkin saya dosen, tapi di luar kita adalah teman. Itu yang saya mau. Ibu-ibu ya. Iya Bu Hani, kalau misalnya kita pertemuan tinggal 2 minggu lagi, berarti UASnya itu akhir Januari ya Bu? Pertengahan Bu. Pertengahan apa? Januari. Pertengahan Januari? Sekitar tanggal 20-an. Jadi belum sampai akhir. Jadi akhir Januari itu Ibu sudah persiapan untuk persiapan skripsi. Akhir Januari. Yang kemarin informasinya membuat jurnal ya Bu. Persiapkan dari sekarang karena waktu itu cepat Bu. Karena pengalaman saya sendiri ada beberapa teman saya yang dari S1 sampai S2 sampai hari ini mereka belum menyelesaikan itu. Terutama di S2 sekarang ya, sahabat saya itu sampai hari ini saya sudah 2 tahun lulus Bu. Beliau belum menyelesaikan tesis sama sekali. Itu yang saya takutkan. Dalam artian sesibuk apapun kita, usahakan skripsi kita selesai tepat waktunya. Karena kan sekarang modelnya sudah jurnal ya Bu, lebih mudah gitu. Ibaratnya Ibu tidak harus membuat PPT, tidak harus membuat makalahnya, tidak harus membuat bentuk hard copy-nya yang bertebal-tebal yang ratus-ratus halaman itu gitu. Jadi saya berharap ini jangan sampai pertemuan kita yang di akhir-akhir ini menjadi ajang yang terakhir gitu. Ya kita tetap menjadi teman di luar sana. Jadi jadikanlah saya teman, sahabat, dan keluarga untuk ibu-ibu semuanya. Itu aja pesan dari saya. Karena buat saya sebenarnya sudah mulai merasa kehilangan ya. Sudah mulai rasa sedih di hati saya karena ini adalah Aku juga sedih Bu. 2 minggu terakhir saya di kelas ibu-ibu semuanya. Mungkin saya tidak akan bertemu lagi dengan ibu-ibu semuanya. Jadi saya mohon maaf apabila dalam mengajar dari awal saya ngajar sampai hari ini saya masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf. Sebenarnya berat sih buat saya gitu. Berat banget buat saya. Karena saya rasa apa yang saya berikan belum cukup gitu. Belum sepenuhnya bisa saya berikan. Saya mohon maaf kalau saya ada salah. Baik, silakan untuk kelompok yang selanjutnya.
teman-teman semua yang benar-benar saya kasihi dan saya cintai. Hari ini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami, yaitu PKP dengan cakupan materinya adalah pengalaman pelatihan terhadap peningkatan kompetensi profesional guru sebagai pendidik. Dan saya mengucapkan terima kasih pada dosen pengampu kami, Ibu Hani Arif Rahmani, MPD, yang sudah berjerih lelah memberikan ilmunya bagi kami semua. Selanjutnya, nah kelompok menurut saya persilakan Ibu Rini ada ya? Tadi sempat sakit ya? Oh iya, saya persilakan Miss Rini untuk membacakannya. Baik, saya akan membacakan slide pertama. Menurut Denning 29 bulan 11 halaman 111, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam 49. Yang pertama kompetensi pedagogi, dan yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, dan keempat kompetensi sosial. Dan di sini saya akan, kalau di Montessori bilangnya kompetensi. Dari 10 anak, dari 11 anak yang saya ajarkan di kelas, saya tahu masing-masing kompetensinya di mana. Gitu. This is not about 9 kecerdasan, bukan. Kita bedakan lagi 9 kecerdasan, tapi ini adalah potensi. Ya, dari potensi-potensi itu bisa kita kembangkan dan kita arahkan. Nah, saya mengutip dari Montessori juga bahwa guru di sini